Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Oke, mantap. Hari ini siapa yang tidak datang? Ada yang tidak datang? Tidak. Ya, adik-adik semua berarti alhamdulillah kita semua sehat. Ya. Gimana perasaannya hari ini? Senang, sedih, ada yang sakit atau ada yang sedang marah? Sakit. Sakit apa? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita lanjut belajar ya, kita harus biasakan dulu ingat kesepakatan kelas kita. Nah, seperti biasa kesepakatannya apa? Mendengarkan saat orang lain berbicara. Berarti kalau ada yang berbicara, yang lain harus diam. Berarti mendengarkan turunnya sudah digunakan. Oke, lanjut apa lagi? Oke, mengangkat tangan jika ingin mengatakan sesuatu atau mengisi juga boleh seperti itu ya. Lanjut. Oke, terus apa lagi? Oke, lanjut. Iya, saling bekerja sama dalam kerja kelompok. Jadi kalau kerja kelompok nanti kerjaannya sendiri ya. Sama-sama namanya kerja kelompok, kerja sama. Lanjut dulu. Tujuan pembelajaran kita. Jadi dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau lanjutkan? Sabit, oke, Sabit. Tadi dapat menerapkan konsep rasio dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio satuan. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang rasio ya. Rasio itu sama dengan perbandingan, membandingkan sesuatu benda yang sama atau yang berbeda jumlah nilainya ya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai materinya, supaya lebih semangat, kita tujuh kebiasaan anak Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Bangun pagi, mari Pernah nggak kamu jajan di warung yang satu di bawah, di kantin satu Pak Saleh, satu lagi di kantin yang ibu satu lagi? Nah, kira-kira ada makanan yang sama nggak? Ada mie. Nah, mie mana yang kamu lebih pilih, tempat Pak Soleh atau tempatnya ibu itu? Kenapa? Ibu. Lebih murah. Alfamart atau Alfamart? Mana kalian suka belanja di mana? Keduanya. Ada yang lebih murah nggak? Ada. Pasti kamu lebih mencari yang lebih murah. Nah, cara mencari yang lebih murah bagaimana? Harus kita bandingkan. Ada satu lagi pembandingnya. Ya, mana yang lebih murah? Pasti kita mencari yang lebih murah. Hai teman kecil, pernahkah kamu membandingkan harga dua barang di toko untuk memilih mana yang lebih murah atau menyesuaikan tata bahan saat membantu jual masak? Ini adalah contoh penerapan konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi tanpa disadari, kamu sebenarnya sudah pernah menggunakannya. Apa itu rasio dan apa saja contoh penerapannya? Yuk kita bahas dalam video ini. Coba perhatikan tumpukan apel yang ada di meja ini. Ada 2 tumpukan apel, ada 3 buah apel di tumpukan pertama dan 2 buah apel di tumpukan kedua. Bagaimana ya cara kita membandingkan jumlah apel di 2 tumpukan ini? Kita bisa bilang apel di tumpukan pertama lebih sedikit dibanding apel di tumpukan kedua. Atau kita juga bisa bilang apel di tumpukan kedua lebih banyak dibanding apel di tumpukan pertama. Betul sekali, ini adalah cara kita membandingkan benda. Sekarang coba perhatikan contoh lainnya. Ada 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan di sebuah kelas. Jika kita ingin membandingkan jumlah anak laki-laki dengan anak perempuan, kita bisa menggunakan rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan dua besaran. Besaran dapat berupa ukuran atau jumlah lembar. Rasio bisa ditulis dengan 2 cara, yaitu dengan tanda pembagian atau dalam bentuk pecahan. Dalam contoh tadi, rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 8:6 atau 8/6. Bagi situasi pertama, ada yang namanya rasio bagian terhadap bagian. Ini artinya kita membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Contohnya, di sebuah kebun binatang terdapat 12 ekor rusa, 8 ekor zebra, dan 4 ekor jerapah. Bagaimana rasio jumlah rusa terhadap zebra dan rusa terhadap jerapah? Dari tabel ini dapat diketahui bahwa rasio rusa terhadap zebra adalah 12/8. Seperti menyesuaikan resep masakan, membaca peta, membandingkan harga, serta memahami data dan informasi yang disajikan dalam bentuk perbandingan
Rasio juga berguna dalam berbagai profesi seperti arsitek, desainer grafis, laboran, teknisi, sampai akuntan. Dengan memahami rasio, kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan praktis yang penting untuk hidup yang nyata. Sudah juga dijelaskan di video mengapa kita perlu memahami penggunaan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Apa gunanya? Apa gunanya tadi? Untuk membandingkan harga atas suatu benda. Pasti kita akan mencari yang lebih murah. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering membandingkan dua hal yang berhubungan. Ya, contohnya tadi apa? Di kelas kita lah, banyak laki-laki dengan banyak perempuan. Ya, mana yang lebih banyak laki-laki dan perempuannya? Dari mana kamu tahu banyak laki-laki daripada perempuannya? Dari mana tahunya? Tadi itu berapa laki-laki? 14. Berapa perempuan? 13. Berapa lebih banyak? Laki-laki daripada perempuan. Nah, itulah yang namanya perbandingan atau rasio. Ya, rasio itu bisa dituliskan seperti ini. A per B ini sama dengan 12 bocah. Pecahan atau A banding B. Atau ini sama dengan pembalikan ya, tandanya A banding B. Bacanya A banding B. Oke, lanjut. Ini tahu ya tulisannya? Nah, bacanya sama dalam bentuk pecahan A per B. Kalau dalam bentuk ini titik 2 ya, tapi dalam kalimat dituliskan A banding B. Laki-laki banding perempuan. Kalau dibaca. Oke. Nah, rasio itu juga bisa disederhanakan supaya perbandingannya jadi lebih kecil. Contohnya tadi, kelas laki-laki 12 perempuan. Bisa disederhanakan? Caranya bagaimana? Sama-sama dibagi berapa? Lipatan dibagi 2 boleh. 14 bagi 2 berapa ya laki-laki? 7. Perempuan berapa? 12 bagi 2. Nah, berarti perbandingannya jadi sederhananya berapa? 7 banding 6. Nah, sekarang kita diskusi kelompok ya. Lihat nama-nama di depan sudah sesuai tempat duduknya. Kelompok 1. Mana angkat tangan kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kelompok 5. Nah, sekarang Ibu akan membagikan titik MBG. Siapa yang mau MBG? Oke, nah MBG-nya tidak diantar ke sini, tapi kita ambil menu makanannya di mana? Di depan. Ya, kalau yang namanya kerja kelompok, kerjanya sendiri-sendiri atau sama-sama? Oke, hai. Halo. Hai. Oke, sekarang dengarkan petunjuk mengerjakannya. Oke. Di sana sudah dapat ada berapa lembar? Ada 3 lembar. Ya, ada 3 lembar LKPB yang akan kamu kerjakan secara bersama-sama. Hai. Oke, ya. Yang pertama di sini. Perhatikan. Pertama ada ya. Yang di sini ada LKPD kelompok ada titik-titik. Tulis kelompok berapa kamu. Oke. Kedua, nama anggota kelompok. Nama anggota kelompok sesuaikan nomornya 1, 2 sampai 6. Karena nanti nomor 1 akan terisi di sini. Anggota nomor 1. Ya. Jadi jangan sampai salah isi nama. Nomor 1 nanti punya siapa? Misalnya nomor 1 namanya Baik. Berarti nanti di sini adalah punya si Baik. Atau boleh juga kamu tambahkan namanya anggota 1 Baik, anggota 2 tambahkan di bawahnya, bisa? Oke, sampai situ paham. Setelah kamu dapat, nanti akan ibu spin. Kelompok siapa yang maju duluan? Dia yang akan mengambil menu MBG di kedai sisi itu. Oke? Bisa? Nah, setelah itu, setelah kamu ambil isi menu piring MBG-nya, ya, setelah isi menu piring MBG, kamu akan belanja di sini, ya. Ibu contohkan, misalnya, ya, ibu ambil. Sudah dapat nanti ya, oke, ambil. Misalnya ibu ambil di kedai sisi punya ini nasi. Oke, ambil 1 taruh di nasi. Nanti sebelum apa di lem nanti. Ambil ibu mau lauknya ada ayam bakar. Oke, taruh ayam bakar. Ibu mau pakai sayurnya sayur tumis kangkung. Oke, sayur ibu mau pakai tempe, pakai cabai lah, cabai. Oke, ibu mau minumnya di susu. Oke, nah ambil 5. Nah, setelah diambil menunya, oke, perhatikan. Setelah dapat menunya, kamu bawa ke tempat duduk kamu, ya. Kamu bawa ke tempat duduk, kamu hitung harganya sesuai yang kamu ambil. Ya, baru diisi di dalam kotak lembaran kedua. Contoh, nasi. Ibu tadi ambil nasi nih, 5.000. Berarti harganya 5.000. Tulis nanti di kotak yang ini. Ibu ambil ayam bakar. Harganya 15.000. Tulis harganya lihatnya di mana? Ada
bagi. Nah, kita sederhanakan dulu. 28 sama-sama dibagi 10.000. Dapatnya 28 kali 32. Masih bisa disederhanakan? Masih, ya kan? Bagi berapa? Sampai paling sederhana atau paling kecil. Oke. Nah, setelah itu apa lagi tugasnya? Ada lagi. Nah, kita analisis menu piring MBG siapa yang paling mahal? Tahu paling mahal dari mana? Dari kotak yang sebelumnya. Nah, di sini siapa yang paling mahal tadi menu MBG-nya? Oke, kita buat. Kita isi. Siapa yang paling murah? Oke. Mengapa total harganya bisa berbeda? Nanti kamu jawab. Terus jelaskan rasio total harga anggota termurah dengan yang termahal. Nanti kita presentasikan namanya kerja kelompok. Kita harus kerjanya sama-sama. Tugasnya biar sama-sama dapat. Sesuai hasil diskusi kelompoknya. Nah, kelompok lain tugasnya apa, Sabit? Kelompok lain, Sabit, mengamati ya. Nah, supaya adil, kita akan putar. Ya, kita undi dulu. Kelompok berapa yang akan hasil? Perwakilan kelompoknya boleh berapa? Kita spin ya. Oke, kelompok satu dulu spin. Nanti, kelompok satu dan saya ada berapa? Oke, kelompok satu. Yang lain apa? Oke, berarti dia tampil nomor 2. Ingat, nomor 2. Nah, oke, nanti soalnya adalah putar. Kelompok 2 tampil nomor berapa? Kalian? Ya. Oke, nomor 4 ya, ingat. Oke, lanjut kelompok 3 putar nomor berapa tampilnya? Nomor 5. Ketiga. Nomor 5 dia tampil. Oke, lanjut. Nomor 4 siapa? Kita buat. Kelompok 4 tampil nomor 3. Berarti kelompok 5. Iya, nomor 3. Berarti tampil nomor 1. Spin juga dapat. Apa David? David. Biar ada cepat. Spin. Nomor 5. Kita putar angka satunya ya. Oke, makasih ya nomor 1. Oke, berarti sudah tahu ya tugasnya. Kelompok berapa yang masuk pertama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu Jafri, Dede, kedua Jafri, ketiga Alwes, keempat Alsa, dan kelima Rizka. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi kami. Rasio total harga antar anggota perbandingan A1 banding A2. Alwes, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain?
A1, nama saya Irfan. Yang saya tanyakan, yang 72 banding 26 tadi tidak disederhanakan. Ya. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Irfan. Ini disederhanakan. Irfan, ada belum disederhanakannya. Saran saya besok-besok harus lebih teliti lagi. Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, di belakang kelas sudah tampil kelompok 1 ya. Kita kasih apresiasi dulu ya. Cara tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Siapa yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. 1 Irfan, 2 Andi, 3 Muslim. Presentasi kami adalah Irfan. Kepada Irfan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar pemilihan anggota kelompok. Anggota 1 Irfan. Total MPG total harganya 39.000. 2 Abam. Total harganya 31.000. Terus rasio sederhana 21 banding 27. Sama dengan kalau disederhanakan 7 banding 9. Anggota termurah dan termahal dalam kelompok. Karena yang dibeli mereka berbeda-beda macam menu makanan. Total rasio total antara membandingkan, misalnya membeli baju di toko A dan B, yang mana yang murah? Caranya adalah menggunakan rasio. Nama saya dari kelompok 2. Saya menyarankan usahakan membaca dengan cepat. Tadi kepada Amir. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami sebelum itu izin kami memperkenalkan kondisi kelompok kami. Alfa, Dayat, Hanif, dan itu Rian Sendiski. Itu Aisyah. Hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Hanif. Mengapa total harga barang bisa berbeda dalam rasa total harga antara kota termurah dan termahal dalam kelompok? Karena jenis makanannya berbeda, rasio termurah dimiliki Alfa dan DH, sedangkan harga rasio termahal oleh Hanif 25 banding 60. Dalam kehidupan nyata, bagaimana rasio membantu kamu memilih belanja yang lebih hemat? Bisa membantu membandingkan harga benda yang mahal dan murah. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Tapi sebelum kami presentasi, perkenalkan nama kami. 1 Habib, 2 Aidan, 3 Viva, 4 Sania, 5 Badilat, 6 dan saya sendiri Gatra. Kami akan memulai pembacaan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aidan. Kepada Aidan kami persilakan. Ingat kesepakatan tadi ya, kalau ada yang berbicara yang lain mendengarkan. Saya ingin memberikan saran. Lain kali ketika ingin membacakan hasil presentasinya, membacakannya tidak terlalu gugup dan tidak patah-patah. Terima kasih. Pada Dayat kami terima sarannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan isi kelompok kami, yaitu ada Tata, Anissa, Filistin, Nazar, yaitu saya, dan Baim. Setiap anggota kelompok isi tabel berikut sesuai pembelian nyata. Tata, anggota menu piring MBG siapa yang paling mahal? Nama Hazard.
Total harga 58.000. Menu piring MPG siapa yang paling murah? Nama Nilistin. Total harga 20.000. Mengapa total harga kalian bisa berbeda? Karena selera kami yang berbeda-beda dan uang kami masing-masing. Maka dari itu total harga kami berbeda. Jelaskan rasio total harga antara anggota termurah dan termahal dalam kelompok. Harga termurah di kelompok adalah Tata, Nisa, dan Nilistin. Yang termahal dari kelompok lain. Ada yang ingin ditanyakan atau beri masukan? Nama saya Abai, saya ingin memberi masukan. Mengapa harga murah dan mahalnya tidak disebutkan? Tadi udah dibilang yang apa yang paling banyak, yaitu harga, yaitu saya. Dan yang paling kecilnya yaitu itu tadi salah bikin. Sebenarnya yang paling sedikit Nilistin. Kasih tepuk apresiasi, ya. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Ya, presentasinya sangat bagus. Besok kita tingkatkan lagi dalam presentasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Wow, keren. Mantap ya. Nah, setelah kamu diskusi tadi, ada dapat perbedaan nggak dari setiap kelompok? Ada yang berbeda? Ada. Ya, alasan yang berbeda, jumlah piring MPG-nya juga berbeda, total harganya berbeda, menunya juga berbeda. Nah, jadi rasio ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sama-sama tahu berapa perbandingan tepungnya, berapa perbandingan airnya. Pejamkan mata kamu. Ya. Pastikan jangan tidak ada yang bersuara, tidak ada melakukan apapun. Ya, ambil posisi duduk yang paling nyaman. Oke, rilekskan tubuhnya, bahu kiri dan bahu kanannya dirilekskan, jangan tegak. Luruskan tangannya di paha kamu. Oke. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, sama-sama. Tarik nafas, hembuskan. Ya, rasakan udara yang masuk, rasakan juga yang udara yang keluar. Bernafas melalui hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan agar pikiranmu tenang. Siap. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Oke ya, dengan belajar rasio atau perbandingan kita dapat mengambil keputusan mana barang yang lebih bisa dipilih agar belanja kita lebih hemat atau mengambil suatu keputusan lebih bijak lagi ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Oke, apa yang sudah dipelajari hari ini? Tentang apa? Tentang kerjasama. Tentang apa lagi pelajarannya? Rasio. Oke, apa lagi? Tentang musyawarah, lalu diskusi ya. Apa lagi? Tentang memberikan pendapat. Oke. Apa tantangan yang terbesar yang sulit tadi? Yang sulit tadi waktu kerja kelompok atau apa bagaimana? Ada di mana?
pelajari lagi. Oke. Nah, bagaimana kerja dengan kelompoknya? Ada yang nggak belajar nggak ikut kerja kan tadi? Nah, ya besok namanya kerja kelompok harus kerja kak. Makanya setiap orang ada tugasnya masing-masing, semuanya bekerja. Oke. Nah, saudara ibu ingin ya bergantian ambil emoticon ekspresi. Ya, tadi kan tadi dari jawab. Saya senang, saya bahagia. Tempelkan di papan refleksinya. Oke. Dari kelompok tadi yang terakhir kelompok apa? Nah, kelompok kita duluan. Oke. Oke, sekian dulu hari ini pelajaran kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Besok kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.